Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sawwarahu minal 'adham wa qaddara rizqahu ajalahu alayhi bi ka'sil manuni qad hakam wa qada alayhi imam bisyaqawati wa imam bisya'adah wa qad hakama bidzalika wa ma dhalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma'ata wa qasam wa ashkuruhu ala ma'aulana minan ni'am wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sahadatan tunji qailaha minal alam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh min nabi syarafallahu bihil mursalina wa bihi khatam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasuli sayyidi sanadil adim lil khalqir rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damal fadlul karam wa salima tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Gagabi yang dirahmati Allah. Pada Sayyidul Ayyam kali ini marilah kita sama-sama tingkatkan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan daripada larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan persatuan dan kesatuan yang terpuji, di mana penghias amal perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah sholat Jumat, calon-calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Manusia hidup itu di dunia tidak akan dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan satu sama lain. Tegasnya bahwa diri pribadi manusia itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan sebagai anggota yang tidak terpisahkan dari bangsa itu sendiri. Ya, sebagai komponen mau tidak mau mesti mengambil bagiannya dari makanan, pertumbuhan, dan perasaan yang dibangkitkan ke seluruh anggota tubuh masyarakat itu sendiri. Hadirin, syariat dan akhlak Islam itu ditegakkan untuk seluruh masyarakat insan bernama manusia sebagai pelajaran dan petunjuk. Kemudian dari pelajaran dan petunjuk ini disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, tiap-tiap pribadi memperhatikan peraturan itu dan mengambil pelajaran serta petunjuk yang berlaku. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu dan sembahlah Allah Tuhan kamu, serta kerjakanlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan atau kebahagiaan. Dan berjuanglah kamu pada jalan Allah dalam arti perjuangan yang sebenarnya. Di dalam Islam, jamaah yang dirahmati Allah, setiap muslim apabila berdiri di hadapan Allah untuk beribadah dan memohon kepadanya, ibadah itu tidak untuk pribadinya sendiri, melainkan sekaligus memohon untuk saudara-saudaranya, muslimin wal muslimat, mukmin dan mukminat, di mana kita suka mengucap di dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami mengabdi dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Quran surat Fatihah ayat yang kelima. Hadirin, seorang muslim dalam melaksanakan ibadahnya tidak berkata kepadamulah saya mengabdi dan kepadamulah saya memohon pertolongan. Dalam memohon kebaikan dan petunjuk, ia mengkhususkan untuk dirinya sendiri
Kita perhatikan doa di dalam memohon rahmat Allah. Setiap muslim selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus bagaikan jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat mereka. Quran surat Fatihah ayat yang ke-6. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung tidak menciptakan manusia untuk berpisah-pisah dan berbeda-beda. Tetapi Allah telah mensyariatkan bagi manusia satu agama. Allah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul secara berturut-turut untuk membimbing manusia seluruhnya dalam alam atau satu jalan. Dan sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan manusia menyimpang dari agama yang satu dan berpecah belah. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, hawa nafsu selalu menggoda dan mendorong manusia untuk melakukan pesan yang mulia ini, dan ingkar akibatnya apa? Berpecah belahlah terhadap pusaka dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, sehingga akibatnya berpecah belah manusia, berkelompok-kelompok, dan jadilah mereka saling menghancurkan satu sama lainnya. Di mana Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa anna rabbukum fattakun fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hisbi bima ladaihim fariqun wa darhum fi ghamratihim hatta hin. Hai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka pada kesesatannya sampai suatu waktu. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 sampai dengan 54. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah Rabbul Jalil telah menjelaskan bahwa jejak mengikuti hawa nafsu itu membawa kesesatan, dan kesesatan itu merupakan unsur penyebab penyesatan atau perpecahan yang luas. Benarlah apabila ilmu berpisah dari akhlak dan terlepas dari landasan ikhlas, maka dapat membahayakan pemiliknya dari manusia seluruhnya, bahkan bagi seluruh makhluk di bumi ini. Demikian juga karena sebelum adanya agama, manusia disesatkan oleh kebodohan yang liku-likunya membingungkan. Tetapi setelah agama itu datang, adinul Islam, kepala-kepala kelompok, mereka bersikap keras terhadap agama, dan mereka memperdagangkan ilmu untuk kepentingan diri pribadinya. Dengan demikian ternyata ilmu terlepas dari akhlak dan keikhlasan. Rasulullah SAW selalu memohon perlindungan kepada Allah daripada ilmu yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Di mana beliau bersabda, inna akhawa ma akhafu alaikum ba'di munafikuna alaihi malisan. Sesungguhnya perkara yang lebih saya khawatirkan terhadap kamu sekalian sepeninggalan saya nanti ialah orang munafik yang licin bicaranya. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin, orang munafik ialah orang yang lain di hatinya dan lain pula di mulutnya. Biasanya ia hanya pandai bicara, realisasinya tidak ada, maka terhadap mereka itu kita harus selalu waspada. Hati yang sudah rusak membuat ilmu menjadi senjata yang menghancurkan. Orang-orang yang berilmu sejak dahulu hingga sekarang merasa tersinggung terhadap ilmu yang tidak bermanfaat dan ilmu yang merusak. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada orang-orang yang berilmu, hanya pandai bicara dan tidak pandai mengamalkan, mereka itulah orang-orang yang meneruskan daripada kesesatan manusia. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13.
yang artinya dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya pada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang musyrik agama yang kamu seru kepada mereka. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, marilah kita renungkan betapa kekekalan ilmu yang tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghilangkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Bisa jadi di dalam masjid terjadi pengeboman, di dalam gereja dan lain sebagainya. Ini disebabkan karena ketidakikhlasan kita dapat menghilangkan kasih sayang terhadap sesama manusia dan dapat memutuskan tali kerabatan serta persaudaraan di antara sesama hidup. Sudah banyak kita singgung tentang percekcokan yang membesar-besarkan perbedaan pendapat. Sebab pendapat ini suka dibawa ke arah untuk mencapai tujuan kepentingan pribadi dan golongan yang lepas dari akhlakul karimah, serta tidak ada selesai-selesainya karena yang diperselisihkan itu hanya teori-teori belaka. Dan apabila perbedaan pendapat yang negatif ini merusak agama Allah dan kehidupan umat manusia, maka Islam telah memperingatkan bahwa sikap semacam itu bukan bagian daripada addin atau agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina faraqu dinahum wa kanu siya'an laisa minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah summa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolong-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawab terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka itu hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Quran surat Al-An'am ayat 159. Marilah jamaah yang dirahmati Allah, kita saling menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita sama umat manusia. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini luhur dan tidak ada yang bisa menandingi tingginya Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.